ula muskilatin tusaru fi dirasatil tasawuf. Jadi terkait dengan asal nama tasawuf itulah problem pertama yang muncul yang berkembang di kalangan dalam studi tasawuf ya. Muskilat usnihi, problem yang terkait dengan nama tasawuf. Apakah tasawuf itu berasal dari kata-kata as-sofa atau as-sufiyu atau as-sofa? Min aina ustuqqa, dari mana sebenarnya akar kata tasawuf itu? Wa hiya muskilatul qadimah. Tentang asal kata tasawuf itu adalah merupakan problem lama ya. Muskilatul qadimah, problem yang lama. Persoalan yang muncul yang menjadi masalah sejak dari awal ya. Nah itulah bil kutubi sufiyah yang ditemukan dalam beberapa literatur kitab-kitab tasawuf ya. Kemudian wabima yadi urido mujaza li ara'il ulama al-mukhtalifah ya. Kita akan uraikan, kita jabarkan tentang sekilas tentang beberapa pendapat ulama-ulama yang terkait dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi tentang asal nama ya, asal usul nama daripada tasawuf. Madhab jama'atun ila anna kalimat sufi mustaqu minas sofa ya. Ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa kalimat tasawuf ya itu adalah berasal dari kata-kata as-sufi ya. Karena kalimat as-sufiyu ya, bahwa kalimat sufi itu mustaqud minas sofa. Jadi mustaq itu artinya akar kata atau berasal dari kata-kata sofa ya. Kalau sekarang ada di Shopee ya. Shopee apa itu? Kalau produk-produk kecantikan ya. Ya. As-sofa, Sofi itu sama ya. Orangnya sofa itu masdar ya. Mustaqu minas sofa, berasal dari kata-kata as-sofa. Sofa itu artinya bersih ya. Walidhalika lisofai asrori sufiyah. Kenapa bahwa kata-kata sufi itu berasal dari kata-kata sofa ya. Jadi sufi adalah orangnya, asal akar katanya adalah as-sofa, karena bersihnya ya, sanubari daripada orang-orang sufi ya. Jadi sufi itu mufrad, jamaknya sufiyah ya. Jadi sufiyah itu jamak, sufiyun, jamaknya sufiyatun ya. Jadi kenapa dikatakan kata sufi itu berasal dari kata-kata sofa, karena bersihnya hati sanubari daripada orang-orang yang sufi. Jadi wong yang sufi itu wong sing atine bersih, wong sing bersih hatinya ya. Wa naqoi asarihim, dan bersihnya asarihim, asar dari bekas-bekas ya daripada as-sufiyah ya. Wasofa'u mahmudun bikul lisannya. Jadi as-sofa itu adalah mahmud itu dipuji bikul lisannya ya, dengan semua ungkapan, dengan semua bahasa ya. Bersih, lawan daripada bersih adalah al-kabura, kotor. Jadi lawan bersih adalah kotor. Lawan daripada lawan kata as-sofa adalah al-kabura. Kabur itu artinya kotor ya. Wahia madmumatun, lafaz kabura itu adalah madmumah. Jadi kata-kata yang tercela ya. Wal abdu idza sofa min kadamil basyariyah yuqalu lahu sufiyun ya. Ini penjelasannya. Wal abdu apabila seorang hamba idza sofa, apabila dia bersih. Jadi wong punya bersih hatinya, kalau bersih jiwanya, minta dari lebasannya dari kotornya
al-basyariyati, daripada sifat-sifat kemanusiaan, ya. Yuqalu lahu sufiyun, ya. Yuqalu lahu sufiyun, ya. Maka dia dikatakan orang yang sufi. Jadi wong sufi itu wong sing hati bersih. Jadi hatinya bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran karakter daripada manusia. Wong sing bersih dari sifat hasud, dari sifat dengki, dari sifat sombong, dari sifat ujub, dan berbagai macam penyakit-penyakit sifat yang ada di dalam hati manusia itu kita katakan namanya sufi, ya. Jadi sufiun adalah orang, zamannya sufiyah. Orang dikatakan seorang sufi, ya, apabila dia hatinya bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran, ya, kadari, basyariyah, kotoran-kotoran yang melekat dalam jiwa manusia. Bahwa sufiun, ya, dikatakan namanya sufi, ya. Di dalam Fasufiyu di sini disebutkan Fasufiyu, siapa sebenarnya orang yang dikatakan sufi itu? Ya, huwa alladhi sofa, ya. Jadi sufi adalah orang yang bersih, alladhi sofa atau alladhi sofiyun. Jadi wong sing bersih, wong sing bersih, ya. Fasufiyun bil bina'il majhul, ya, sufiyun, ya. Jadi orangnya adalah sufi. Fasufiyun bil bina'il majhul. Jadi kalau orangnya namanya sufi, ya. Illa al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi mengatakan yaro anna istiqaqah sufi binas sofa, ya. Imam Al-Qushairi mengatakan asal akar kata sufi itu berasal dari kata-kata sofa, ya. Lagunya bisa Sabian, ya. Ada kata-kata sofa, ya sofa, ya sofa, ada, ya ada apa itu? Ada di lagunya itu, ya, ya Mustafa gitu, ya. Artinya makna dari kata-kata jernih, ya. Kemudian wadhalika li'anna nisbata ila sofa wa sofa'iyun, ya. Jadi Imam Al-Qushairi mengatakan bahwa sufi itu dari kata sofa, ya. Nah, orangnya dikatakan sofa'iyun, ya, bukan sufiyun. Itu adalah perbedaan dari kalangan para ulama tentang tadi dikatakan akar kata dan dikatakan sufi, ya. Kemudian ada yang mengatakan waqala qaumun, ada yang mengatakan, ada sekelompok ulama yang mengatakan innama sumu sufiyatan liqurbi awsabihim min ahli sufa. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang sufi itu dikatakan sebagai sufiyah, ya. Alasannya apa? Liqurbi awsabihim min ahli sufa, karena dekatnya sifat-sifat mereka dari orang-orang ahli sufa, ya. Jadi ahli sufa ini adalah sekelompok komunitas di antara para sahabat. Jadi sekelompok atau komunitas di antara para sahabat, di mana mereka itu adalah orang-orang yang fakir, ya, orang-orang yang tidak punya, yang mengabdikan dirinya untuk mencari ilmu, ya, mondok, ya. Di zaman Nabi ada namanya ahli sufa. Jadi sebuah kelompok komunitas di antara sahabat Rasulullah, mereka berdomisilinya dalam di Serabi Masjid. Serabi Masjid hanya pokoknya ngaji toh, orang tidak bekerja, ya. Mereka itu adalah hanya mendedikasikan dirinya untuk mencari ilmu.
mereka tidak mendapatkan nggak mendapatkan pembiayaan dari orang tuanya, hanya mengandalkan pemberian sedekah dari orang. Ya, itu karena mereka tinggalnya di serambah masjid, di serambi masjid, dikatakan ahlus sufa. Ya, jadi para mahasiswa, sahabat-sahabat Rasulullah yang mendedikasikan dirinya, mengabdikan dirinya untuk mencari ilmu, mereka tinggal di serambi masjid. Ya, mereka hanya mengandalkan belas kasihan daripada orang-orang, sedekah orang dan dari Rasulullah. Ya, jadi mereka mengandalkan dirinya kepada Rasulullah dalam kesehariannya. Mereka dikatakan namanya ahlu sufa. Jadi sufi itu dikatakan sufi ya, karena dekatnya sifat mereka dari orang-orang ahlu sufa, yaitu para sahabat Rasulullah yang berdomisili tinggal di serambi masjid. Mereka ada pondok, nyantri lah ya, yang mendedikasikan dirinya hanya untuk mencari ilmu. Alladzina kanu fi ahli Rasulillah. Ya, itu adalah yang mengatakan bahwa asal usul kata sufi itu adalah berasal dari kata ahli sufa. Wasifatu dia kanat fi mu'akhir di Masjidil Rasul. Dan kalau sekarang ada di Madinah itu, ya. Jadi kalau sekarang istilahnya serambi di masjid, ya. Jadi mu'akhir di Masjidil Nabi, ya. Jadi di belakang Masjid Nabi, bagian belakang dari Masjid Nabi. Di Shimalil Masjid bil Madinah Al-Munawwar, ya. Tempat ini sekarang kalau orang mau jamaah diperebutkan, orang ingin berebut untuk menempati namanya serambi masjid, ya. Wahai suka yang jiwa al-fuqara bil muslimina liman laisa lahum ahdun wala man ya'wa ilaihi, ya. Di mana sufa itu adalah sebuah tempat di mana ditempati dan ditempati oleh orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu dari kalangan umat Islam, dari kalangan sahabat Nabi. Mereka tidak punya keluarga, tapi mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di situ. Itu bahkan dikatakan namanya al-sufa. Wa inna madzaku ila hadza li anna halahu yusakilu halahu. Kenapa orang-orang sufi dikatakan ahli sufa? Karena memang keberadaan mereka hampir mirip, ya, hampir mirip dengan orang-orang yang sahabat Rasulullah yang tinggal pada saat itu. Tidak hampir ada kemiripan, ada keserupaan, ya. Likauni mustamina muta'allifina mutasawwifina lillah wa fillah ka ashabi sufa. Jadi orang-orang ahli sufa itu mereka manggon kumpul, muta'allifina, saling bangun-bangun, saling mengasihi. Jadi membangun semacam kebersamaan, membangun gotong royong, cinta kasih, mutasawwifina, mereka bersahabat. Artinya mangan kumpul di serambi Masjid Rasulullah, sehingga mereka dikatakan ashabus sufa. Kemudian ada ulama lain, waruya Nabi dari Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sebagai seorang tokoh sufi, ya, seniornya, ya. Qauluhu kuntu min ahli sufa. Ini pengakuan daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini pernyataan secara langsung dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan kuntu min ahli sufa. Saya adalah bagian daripada orang-orang ahli sufa. Wa kunna idza amsayna hadarna bab Rasulullah. Ya. Jadi kalau sudah sore hari, orang-orang ahli sufa, sahabat-sahabat yang masuk dalam kelompok ahli sufa ini, kalau sudah sore datang ke pintu rumah Rasulullah, ya, nyadong lah, ya, pintu rumah Rasulullah. Fayaqulu kullu wahidin fayansarifu birajulin, datang satu-satu, jaluk nang umayyin Nabi, jaluk daharan Nabi. Ya, kalau memang ada fayansarifu birajulin, fayaqulu kullu rajulin fayansarifu birajulin. Jadi
jadi satu-satu. Bayangko manbagi an yusuf asrodun awakal. Jadi maka tersisalah di antara ahli sufa itu sekitar 10 orang atau 10 atau kurang dari itu. Bayutiruna an nabi di asyari. Jadi kadang-kadang nabi itu mengutamakan ahli sufa, karena nabi gak ada hak apa-apa diberikan kepada mereka ahli sufa itu. Bayutiruna an nabi dan Isa itu adalah mengutamakan kepentingan orang lain dan mengalahkan dirinya. Di asyarihi pada ta'asya, akhirnya para sahabat ahli sufa itu makan dari pemberian makan malam dari Rasulullah. Baiklah farokna qala Rasulullah namu fil masjid. Kalau sudah selesai mereka tidur di masjid Nabi. Itu adalah dikatakan adalah ahli sufa. Itu adalah mengatakan akar kata tasawuf itu adalah dari ahli sufa, ya. Orang-orang yang memang berasal berada di serambi masjid Rasulullah. Itu ada yang mengatakan itu adalah berdasarkan riwayat Abu dan Al-Bukhari. Wa anna nisbata sufi ila sufa waladun, ya. Jadi kalau mengkaitkan seorang sufi kepada al-sufa itu disebutkan ada yang mengatakan waladun, sesuatu yang salah, ya. Di anau laukana kadzalika lakila sufiyun, ya. Kalau seandainya mereka orang-orang al-sufa itu dinisbatkan orang-orang sufi dikatakan dikaitkan dikaitkan kepada al-sufa, maka isi kaitnya adalah sufiyun. Ini adalah beberapa pendapat yang berkembang. Wa qawluna, dan berpendapat yang lain, anna nisbat takun ila rajulin yuqalu lahu sufa, ya. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata sufi itu menurut ulama yang lain dikatakan bahwa mengkaitkan lafaz sufa itu kepada seorang yang disebut namanya sufa, ya, yang namanya Al-Ghaus ibnu Mur, ya, Al-Ghaus ibnu Murrid, ya. Yaitu adalah siapa Al-Ghaus ibnu Murrid itu adalah awwal man infarada bi hikmatillah indal baitil haram, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kata-kata sufi itu dikaitkan dengan seorang yang bernama Al-Ghaus ibnu Murrid. Dia adalah orang yang pertama kali mengabdikan dirinya melayani Baitul Haram, ya. Katakan sebagai khodam, ya. Kalau secara marbot, ya. Jadi orang-orang yang mengabdikan, mendedikasikan dirinya melayani Baitul Haram, ya, membersihkan dan segalanya, ya. Kalau sekarang namanya marbot masjid, ya. Jadi orang yang pertama kali mengabdikan, mendedikasikan diri dalam rangka melayani kepada khidmah Baitul Haram, bersih dan segalanya. Pantas ilaihi limusyabatin yausul isolina. Jadi para ulama mengkaitkan, menisbatkan kata-kata sufi itu kepada Rasul ibnu Murrid itu karena ada keserupaan mereka dalam rangka pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan wa inna masunya al-Ghaus ibnu Murrid tadi itu Ghaus ibnu Murrid dikatakan sebagai seorang sufi, sufatan, ya. Di anna ummahu nadarat illahi wa ala qadri rasi kita atas sufi, ya. Ada yang mengatakan bahwa Ghaus ibnu Murrid ini sebagai seorang sufi karena ibunya berujar, bernada, yang mau nadarat berujar karena semata-mata karena Allah dan mengkaitkan, menggantungkan di kepalanya kit'atun sufi, ya, semacam sepotong bulu gitu. Dan ibunya itu mengkaitkan, ya, menggantungkan bulu yang ada di Ghaus ibnu Murrid itu adalah di cangkongnya Ka'bah. Itu ada yang mengatakan seperti itu.
Falamma rawadatu indal baiti asabau al-ham. Ya. Ketika ibunya menggantungkan bulu itu di Baitullah, maka terkena panas sehingga terbawa oleh angin. Ya, itu ada yang mengatakan begitu. Ini adalah asal usul kata sufi. Ya. Waqif taruh ini sebagai tutur Kamil Mustafa As-Saybi para anak ada as-sahih. Ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa menisbatkan kata sufi kepada Al-Ghaus bin Murrid, ya. Kata-kata sufi itu adalah yang lebih tepat, ya, yang lebih benar, ya. Karena apa? Karena Ghaus bin Murrid adalah Dha'nullah, ya. Jadi orang yang menjadi gembala Tuhan, ya. Dha'nullah itu gembala, Dha'nya itu wedhus, ya. Dha'nullah, ya. Dha'nullah adalah gembala Tuhan. Para bapak fikrata dha'nillah di Nabi Ibrahim. Nah, Dr. Mustafa Kamil Mustafa ini mengkaitkan pemikiran gembala Allah dengan pemikiran Nabi Ibrahim, orang yang Nabi, orang yang menjadi pengorbanan, orang yang dikorbankan, Nabi orang yang disembelih, ya. Bagaimana pengorbanan Ibrahim ketika beliau akan menyembelih anaknya, ya. Fastaqo al-kalimat minasuf ada di Allah kawirasil ghaus dhahiriyah. Jadi oleh karena itu maka asal usul kata sufiyah, sufu itu adalah berasal dari bulu yang dikaitkan diletakkan di kepala baik di murid dari segi lahiriahnya. Itu adalah makna tasawuf, ya. Wahuna riwayat ukhra, ada beberapa riwayat yang lain, ada beberapa versi yang lain tentang asal usul kata tasawuf. Bahkan qaumun fil jahiliyah yuqalu sufa, ya. Di masa jahili tadi kemarin disebutkan bahwa tasawuf itu bukan hanya berasal dari sebuah peradaban Islam, dari peradaban di luar Islam juga ada. Jadi namanya orang-orang sufi, ya, yang berasal dari peradaban Hindu dan segalanya. Ada yang mengatakan apakah tasawuf itu murni Islam atau tidak. Itu memang berbagai macam versi, ya. Bahwa tasawuf itu juga berasal dari pengaruh-pengaruh peradaban di luar Islam, ya. Bukan hanya dari Islam, ya. Kronologi tentang dunia sofistik, ya. Bahwa riwayat ukhra karena di kaum fil jahiliyati yuqawilahum sufa, ya. Jadi pada masa pra Islam itu juga ada dari metodologi yang namanya sufa, ya. Inqadau ilallah wa qattanu lil Ka'bah, ya. Jadi mereka memang memfokuskan diri beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi memang ada ajaran-ajaran yang yang memang memfokuskan diri orang hanya beribadah menyembah kepada Allah Ta'ala di Ka'bah, ya. Wa qattanu lil Ka'bah, ya. Dan mereka qatton itu memasang kain, ya, di Ka'bah. Wa man tasyabbaha bihim fa huwa sufiyah. Orang-orang yang menyerupai mereka, kelompok orang-orang yang menyerupai pakaiannya seperti itu dikatakan namanya adalah as-sufiyah. Summa inna kalimatai sufah wa sufan tutlaqani ala kulli man waliya minal baiti syai'an min baiti ahli. Jadi setiap orang yang menguasai, ya, yang terkait dengan Baitullah, orang yang itu disebut dengan kata-kata sufah atau sufat, ya. Ini adalah beberapa pendapat yang terkait dengan akar kata daripada tasawuf, ya. Kemudian wa qala qaumun an-sufiyya mansubun ila sufiyya al-Yunani. Ada sekelompok ulama mengatakan bahwa sufi itu
mansubun, ya mansub artinya dinisbahkan itu diafiliasikan ya kepada kata-kata sufia. Jadi sufia, sofi. Kalau sofi yang bahasa Indonesia kan sofi ya, bukan tapi sofi. Al Yunani ya, mana bijaksana ya. Jadi bahasa Yunani ya. Yaqul Abu Raihan Al-Bairuni ya. Imam Abu Raihan Al-Bairuni mengatakan dari para ulama Yunan, orang-orang ahli filosof ya Yunani dulu mengatakan maka yaro al-wujud al-haqiqiyah lil illatil ula ya. Jadi orang yang berpendapat adanya al-wujud al-haqiqiyah. Jadi orang yang wujud ya, yang sejati itu adalah dikatakan seorang yang sufi. Ini adalah pendapat sekelompok ulama ya. Sekelompok ulama salah satunya di antara adalah sekelompok ulama bernama Abu Raihan Al-Bairuni ya. Abu Raihan Al-Bairuni. Seorang filosof, bukan ulama, seorang filosof ya. Filosof Abu Raihan Al-Bairuni. Riyadiyun mu'arrikhun, seorang ahli eksak ya, sejarawan dan ahli eksak ya. Mereka mengatakan bahwa kata-kata tasawuf itu berasal dari sofi ya, orang-orang yang bijak ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kata-kata sufi itu ya, ada yang mengatakan bahwa kata-kata sufi itu faqawman yaj'aluna as-sufiyya nisbatun ila suf ya. Jadi ada yang mengatakan fariqun yaj'aluna as-sufiyya nisbatun ila suf. Ada sekelompok ulama yang menjadikan kata-kata sufi itu dikaitkan, dinisbatkan kepada suf, bulu ya, bulu ya. Liana bukan libas zuhad wal musab wal ubah wal libasul rasul wal amiyah. Jadi orang sufi itu adalah dikaitkan dengan apa? Dinisbatkan pada bulu. Jadi kata-kata sufi itu menurut sebagian ulama, sekelompok ulama, mereka adalah dikaitkan, dinisbatkan pada apa? Bulu ya. Jadi asal usul sufi itu dari kata-kata bulu. Kenapa? Karena bulu itu adalah mereka menjadi asal pakaiannya para orang-orang zahid, orang-orang yang zuhud itu menggunakan pakaian wol, pakaian bulu domba. Wanusa orang-orang yang ahli ibadah, wal ubad ya, walibasul rusul wal anbiya. Karena pakaian para nabi, para rasul itu adalah menggunakan pakaian bulu domba ya. Kemudian wa huwa kadzalika rijalu libasul rijaliddin bil yahudiyah. Bahwa bulu itu adalah pakaian dari para tokoh-tokoh agama dari kalangan Yahudi dan kalangan Kristiani, wan Nasraniyah, Nasrani, dengan akhbar warubah dari para pastor dan pendeta. Jadi para pendeta itu menggunakan pakaian khusus yang terbuat dari bulu, sehingga mereka bahwa orang sufi itu dikaitkan dengan akar kata suf, yaitu mana bulu. Wa yaqulu At-Tusi, Imam At-Tusi mengatakan bernama Abdullah bin Ali bin Muhammad Abu Nasr As-Sirraj At-Tusi, yang mengatakan wa huwa aqdamun min aqdamu man arroha litasawwuf wal jahil ya. Imam At-Tusi mengatakan bahwa sufi itu ya,
tasawuf itu adalah pendapat di antara orang yang mengatakan dari kalangan sejarah, ya, bahwa agama ar-roha, jadi orang-orang sejarawan dulu yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah berasal dari kata-kata asuf tadi itu, ya. Bahwa agama ar-roha ditasawuf wal jarihi as-sufiyah, ya. Jadi orangnya namanya as-sufiyah, ya. Asal usul kata tasawuf itu adalah dari kata asuf, ya. Kemudian as-sufiyah ini Allah alam nasabu ila dhahiril libas. Menurut Al-Tusi bahwa kenapa tasawuf itu dikatakan berasal dari kata-kata asuf, ya. Karena mereka orang-orang sufi itu dilihat dari segi penampakan dari cara berpakaiannya, ya. Walam yang sabu ila naw'in min anwa'il ulum wal ahwal, ya. Dan mereka tidak mengkaitkan dari berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai macam keadaan yang melekat pada dirinya, ya. Di analis tasawuf karena takul anbiya al-awwal al-anbiya wasiddiqin wa sya'arus salihin al-mutanasikin. Alasannya Al-Tusi mengatakan karena bulu itu, pakaian bulu itu adalah merupakan tradisi, kebiasaan yang dipakai oleh para nabi dan orang-orang yang as-siddiq, orang-orang yang jujur, wasi'alis salikin, dan menjadi simbol orang wasi'alis salikin, wasi'alis mustaqim, simbol daripada orang-orang yang berahli ibadah, ya. Kemudian wadhalika li anna sufiyah yatakhallaquna bi kulli akhlaq al-fadilah, ya. Alasannya Al-Tusi mengatakan waqad dafa'atu sya'rawihi, Imam Al-Tusi menolak dengan pendapat itu, ya. Kalau memang bahwa tasawuf itu berasal dari kata orang yang menggunakan pakaian yang berbulu. Alasannya apa? Karena orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang punya akhlak, ya, takhallaquna, berakhlak, ya, dengan akhlak-akhlak yang utama, ya. Jadi sifat jujur, sabar, tawadu, ya, itu adalah sifat-sifat yang melekat daripada orang-orang sufi. Makanya ada yang mengatakan ilmu tasawuf itu adalah akhlak, ya. Ilmu tasawuf adalah akhlak, ya. Karena apa? Karena menekankan pada pembentukan akhlak, karakter daripada manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Tusi, ya, anas sufiyah yatakhallaqun bil akhlaq al-fadilah. Karena orang-orang sufi adalah orang-orang yang mempunyai perilaku, orang yang punya akhlak, ya, dengan akhlak-akhlak yang utama. Wa yatasimuna bil aqwal asyarifah. Mereka mempunyai bersifat, ya, punya tanda dengan akhwat asyarifah, keadaan yang mulia, ya. Wahum ma'adamu jamil ulum wa mahalu jamil akhwal al-mahfud. Dikatakan orang-orang sufi dalam merupakan sumber ma'dan, sumber daripada semua ilmu, wa mahalu jamil akhwal al-mahfud, dan jadi tempat, jadi muaranya semua akhlak-akhlak, keadaan-keadaan yang terpuji, wal akhlak asyarifah, dan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Salifan wa musta'anatan, baik yang dulu atau yang baru mulai. Wa fala mahalla litabizim bi halin tuna halin, ya. Ini adalah perkataan Imam At-Tusi. Wala bi kulli tuna kulkin, wala bi ilmin tuna ilmin, ya. Bahkan hadis batu disebut ila dhahiri lubsah, ya. Isman mujmalan aman ukbiron anjami ulu. Ini adalah argumen yang dikatakan oleh Imam Al-Tusi bahwa kenapa orang-orang sufi itu dikatakan sufiyun, ya, sufi dikatakan orang-orang yang berakhlak yang mulia, karena mereka adalah menjadi sumber muaranya berbagai macam akhlak yang mulia, muaranya berbagai macam perilaku
yang terpuja dan akhlak yang mulia itu mereka dikatakan menjadi diberi nama dengan as-sufiyah. Kemudian wa kama iftaru hadzal farq as-Sahrawardi qailan innahu yulaimu wa yunasabu min hayy istiqaq yuqalu tasawuf. Ya, Imam As-Sahrawardi jadi adalah salah satu ulama yang membuat thariqah namanya thariqah Sahrawardiyah ya. Jadi karena dia seorang ulama Sahrawardi namanya thariqah Sahrawardiyah ya. Ada thariqah namanya thariqah Sahrawardiyah. Dia mengatakan wa inna yulaimu wa yunasibu min hayy istiqaq yuqalu tasawuf ya. Imam As-Sahrawardi mengatakan bahwa kata-kata tasawuf itu layak dikaitkan dari akar katanya tasawuf ya. Jadi idan lagi tasawuf. Jadi tasawuf itu menurut Sahrawardi lebih pantas dikaitkan akar katanya dari kata-kata tasawuf itu berasal dari kata-kata lubsusuf, pakaian bulu yang tadi ya. Kalau yukalu takom masa tidak lagi soal komis ya. Seseorang dikatakan takomus, dia berpakaian komis, pakaian hem ya. Komis itu adalah pakaian baju ya, gamis ya. Gamis itu adalah komis. Seseorang dikatakan takomas, dia bergamis karena jika dia menggunakan pakaian gamis ya. Fatasawfu masdarul fiyal kusubumasi. Jadi menurut Imam As-Sahrawardi bahwa tasawuf itu adalah masdar kata jadian yang kelima, fi'il yang kelima. Tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan, tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan, wa mutasawwafan fa huwa mutasawwifun. Jadi orangnya. Jadi menurut Sahrawardi bahwa akar kata tasawuf itu lebih pantas bahwa tasawuf itu berasal dari kata orang yang menggunakan pakaian bulu ya. Takomaso, tasawwafa. Orang dikatakan takomus ketika dia menggunakan baju jubah. Fatasawwufu masdarul fi'li al-khumasi al-musawwaqi min sufin ya. Jadi tasawuf itu adalah masdar yang kelima yang dibuat dari kata-kata suf. Masdar yang kelima dari kata-kata dibuat dari kata sufin, bulu ya. Idilah ala luftis suf sebagai petunjuk bagi orang yang memakai pakaian bulu ya. Walidhalika wa min thamma, oleh karena itu karena tajaratu li ayati sufiyah sama sufiyah. Jadi orang yang orang yang at-tajarrud mengosongkan diri dari kehidupan seorang yang sufi itu dikatakan sufiyun. Jadi orang sufi itu orang yang mengosongkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Suma inna di nisbatu ila dhahiril lubsah ya. Akhirnya mengkaitkan sufi ini adalah dari segi mengkaitkan dari segi lahiriahnya ya. Wa ila hasri wasfihim ya. Kemudian ada yang lain mengatakan wa hadzal ra'yu atau ma'ifan nabi al-basyir. Jadi bukan ya. Inilah yang pendapat yang paling lebih dicocoki ya. Kecenderungan yang banyak dilakukan oleh para orang-orang yang mengkaji tentang makna tasawuf itu ya, bahwa tasawuf itu berasal dari kata-kata orang yang memakai pakaian bulu ya. Mayoritas para peneliti, orang-orang yang mengkaji tentang kajian-kajian tasawuf, bahwa asal tasawuf itu adalah berasal dari kata-kata lubsus ya, pakaian yang terbuat dari bulu. Karena para orang yang para nabi, para anbiya, para rasul, orang-orang siddiqin dulu adalah mereka membiasakan menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu. Kemudian disebutkan dalam kitab ini Waqasuila Abu Ali
Ar-Rusbani. Man As-Sufi, seorang ulama bernama Abu Ali Ar-Rusbani. Ar-Rujbani. Ya. Ditanya, siapa sebenarnya orang sufi itu? Manis sufi. Siapa sebenarnya seorang sufi? Ya. Faqala, maka Abu Ali Ar-Rujbani menjawab, as-sufiyu man labisa as-suf ala sofa. Ya. Jadi sufi itu siapa sih? Sufi itu adalah man labisa as-suf, wong sing ngangge pakaian bulu. Ya. Man labisa as-suf, orang yang memakai pakaian bulu, ya, orang yang menggunakan atau memakai pakaian bulu. Ala sofa, ya, yang menunjukkan atas kejernihan, kebersihan. Ya. Waqala Al-Junaid itu, ya, Imam Al-Junaid yang mengatakan dalam kitab Talbis Iblis, idza ra'aita as-sufiyya ya'ni bidhaihi fa'lam annaba hinahu harra. Al-Junaid mengatakan apabila kau melihat seorang sufi dari segi lariannya, ya, maka ketahuilah bahwa hatinya adalah rusak. Ya. Jadi orang itu jangan melihat hanya dari segi formalnya, dari segi penampakan luarnya. Penampakan luarnya baik belum tentu, maka dalamnya kata Imam Junaidi adalah khorro, hancur atau rusak. Ya. Ini adalah beberapa pendapat yang berkembang dari mana tasawuf. Ya. Ada yang mengatakan kalau sufi pakaian bulu itu, Walinadar Ibnu Syamil kulturi ba'di sufi, ya. Kalau sufi kinayatun anis syadfi wal kirman wal fakri. Jadi pakaian bulu itu adalah merupakan kinayah. Kinayah itu adalah makna simbolik, ya. Ya. Jadi makna metafor, makna simbolik dari sebuah bentuk al-kirman wal fakr. Jadi al-fakr itu artinya kefakiran, wal kirman dan keterhalangan seorang, ya. Wa alamatuz zuhdi, dan sebagai tanda daripada kezuhudan. Jadi dari pakaian bulu, pakaian yang sederhana, pakaian tukang capek itu adalah sebuah makna simbolik dari kemelaratan, kemiskinan, kefakiran, dan tanda-tanda kesulitan seorang. Wal inqita'u ilallah wa tabattul fil ibadah. Jadi inqita'u ilallah itu artinya fokus hanya mengabdi, menyembah kepada Allah Ta'ala. Wa tabattul fil ibadah. Tabattul itu jungkung, memfokuskan diri, waktunya seorang, usianya, waktunya, dan semua kegiatannya hanya memfokuskan diri hanya beribadah kepada Allah. Ya. Wanisbatus sufiya ila suf wala sof. Nah, oleh karena itu menisbatkan, mengkaitkan kata-kata sufiya kepada suf, ya, sufiya, kata-kata sufiya kepada kata suf pada bulu itu wala sof, ya. Lebih tepat, ini adalah beberapa pendapat yang berkembang di kalangan para ulama. Wa qad rajaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Khaldun yaqul al-akhir pun as-sufiyyah fil ghalib yalbasu as-suf. Nah, itu pendapat ini didukung oleh Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Muslim, dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kata-kata sufiyah itu berasal dari kata-kata as-suf, libasus suf, ya, orang-orang yang menggunakan pakaian yang terdiri daripada bulu, ya. Bahwa as-sufiyah fil ghalib yalbasu as-suf. Jadi orang-orang sufi itu umumnya mereka menggunakan pakaian yang terbuat daripada bulu. Dimakan alaihi min mukhalafatin nas,
Lusin fakirin asyab ila lusin suf, ya. Karena memang orang-orang sufi itu adalah tampil beda, ya, dalam berpakaian. Lusin fakirin, mereka tidak menggunakan pakaian kebanggaan, ya. Jadi pakaiannya adalah tampil beda dengan yang lain, ya. Tidak menggunakan pakaian yang wah, ya, kebesaran, tidak, ya. Jadi pakaian guru adalah bentuk pakaian yang kesederhanaan. In mukhalaqatin nas lima kan ma'ala min mukhalaqatin nas fi lubsil fakir siyab ila lubsil syuk, ya. Mereka orang-orang yang tampilnya adalah tidak mau menggunakan pakaian kebanggaan, kebesaran dan segala yang, tapi mereka justru menggunakan pakaian yang terbuat daripada bulu. Malah taso aula bima tabizuhdi wa ikrar anil khalqi, ketika mereka orang-orang yang secara spesial, secara khusus, ya, mata bisu, orang-orang yang dalam aliran bersikap zuhud, wa ikrar anil khalqi, dan menyendiri dari makhluk yang lain. Jadi mereka bentuk komunitas sendiri. Walibali alam ibadah, dan mereka fokus untuk beribadah. Utusu bimaki matrokatihim lahu, ya. In ay anam yalbasuna sufa zuhdan ala lafsi fakir siyah. Dulu sebagai bentuk simbol kezuhudan mereka dari menggunakan pakaian yang menjadi kebanggaan, ya. Amma sa'irun nas faqad yalbasunahu lakin laisa li hadzal bar alladhi yansuhi bidu haula, ya. Tapi kebanyakan orang mereka tidak mau menggunakan pakaian bulu itu, karena pakaian bulu itu adalah sebagai sebuah simbol pakaian yang tidak menjadi kebanggaan orang. Orang ingin tampil dengan pakaian khusus, pakaian yang menjadi kebanggaan. Tapi justru orang-orang sufi ini mereka ingin tampil beda dengan bentuk pakaian-pakaian yang menunjukkan kesederhanaan. Payaku tamayizuhu biluzisu amron walihan. Oleh karena itu, tampil bedanya mereka dengan menggunakan pakaian bulu itu adalah sesuatu yang nampak yang beda dari yang lain. Ini adalah makna akar kata, asal usul kata tasawuf, ya. Wah, ada teman. Jadi para ulama masih berdebat tentang asal kata, akar kata tasawuf, ya. Walihada faqad akada al-mutasdiqun al-mutakhalisuna bi tasawuf mikal mislu Nicholson orang-orang. Oleh karena itu para orientalis yang secara khusus melakukan studi tentang tasawuf seperti nama-nama orang barat ini, Messenger, Nicholson, ya, tulisannya Arab angkat diwajah, bahasa asing ditulis dengan bahasa Arab, mislu psikologi, ya, bisa dibaca Nicholson, ya, Masilium, ya, orang-orang barat. Baik dari Kasih Mustafa Abdul Razak, Dr. Muhammad Mustafa Al-Hilmi, Waktu Abdul Fadha Al-Jaza Anna hadha wa istiqaqul waqid alaihi tubarriru al-lughah wa yatafiqu mal-waqid. Nah, hampir para akademisi lah, para orientalis pun juga mempunyai kata yang sama, bahwa akar kata tasawuf itu adalah bahwa berasal dari akar kata istiqaq, dari akar kata yang satu, yaitu adalah bahwa yang sesuai dengan kenyataannya bahwa tasawuf itu berasal dari kata lususu, jadi pakaian yang terbuat daripada bulu, ya, bulu sutra, ya. Lususu, pakaian yang terbuat daripada bulu. Wa binasabid anna sufiyat akhadhu hadha lusa kasyi'an zuhdi wa khusyu' wa an-rubbanil masikin wa nusafihin. Wa binasabidi anak sufi, ya, kasusnya orang-orang sufi itu, ya, akhadu hadal libas, mereka mengambil pakaian ini kasih adis yesuhdi sebagai simbol atas kesuhudan mereka, wal khusyuk, dan simbol dari kekhusyuan mereka, an ruhbanil masihin, dari ruhban itu artinya orang para pendeta, ya.
Kalau di dalam agama ada namanya pendeta, ada para pastor, pada romo itu namanya rohban, rohib ya, pendeta ya. Rohban dimasukin orang-orang pendeta dari kalangan orang-orang Kristiani ya. Wadus sakihim, dan orang yang ahli ibadah dari kalangan mereka menggunakan pakaian yang khusus ya. Jadi para pendeta, para pastor itu kan pakaiannya dewi ketika mereka ritual di gereja menggunakan pakaian khusus ya. Nah itu adalah juga berasal akar kata tasawuf dari sana, sebuah simbol pakaian yang khusus. Wa yadullu ala dzalika qaul Jahid inna nasraniyya yalbasu asuf hina yatanassab ya. Imam Al-Jahid ya mengatakan bahwa orang-orang Kristiani itu ketika mereka menggunakan pakaian bulu ketika mereka beribadah, tansuk ya tanassab. Jadi kalau beribadah mereka menggunakan pakaian-pakaian khusus ya. Jadi ada pakaian yang khusus yang mereka pakai ketika mereka melakukan ritual kepada Tuhan mereka. Di kalangan Kristiani juga begitu. Di gereja itu kan ketika para pendetanya, para pastornya, para romonya menggunakan pakaian khusus ya. Nah, itu ketika mereka melakukan ritual. Ini adalah waktu risalati Ikhwanus Shofah dalam risalah buku kecil sebuah komunitas yang namanya Ikhwanus Shofah inna rohiban qadima fi sabin min suf ya. Disebutkan bahwa rohib seorang pendeta mereka datang menggunakan pakaian yang terbuat daripada bulu ya. Ini adalah beberapa pendapat pemikiran yang berkembang tentang akar kata tasawuf ya. Ini adalah masih topik tentang akar kata tasawuf ya. Dari itu beberapa pendapat yang berkembang di kalangan para akademisi, para ulama tentang akar kata tasawuf masih banyak. Kalau kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang masih bicara tentang akar kata tasawuf, kemudian juga nanti masih ada penjelasan. Ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata as-sof, barisan ya. Kemudian bahkan disebutkan bahwa kalimat tasawuf itu sampai ada lebih daripada 2.000 definisi ya. Pokok bapak wajibna amamana hakilat min ta'rifat, jadi definisi yang banyak hatta kila inna balagha suha'a al-faid. Definisi tasawuf sampai ada yang mengatakan 2.000 definisi ya. Bahkan Imam As-Sahrawardi mengatakan hakikat tasawuf itu adalah lebih daripada 1.000 pendapat tentang terminologi mana tasawuf. Ini adalah rumitnya tentang kajian dalam tasawuf ya. Maka dalam pengantar buku lain dikatakan bahwa studi tasawuf adalah wajatul kesuuban ya. Jadi mempelajari tasawuf itu adalah Said Agil mengatakan bahwa mempelajari tasawuf adalah wajatul, disebutkan kemarin itu bagaimana at-tasawuf ya. Faina dirasa tahu sobatun bil goyah. Jadi bahasa Arab itu makna sobatun bil goyah sulit sekali. Jadi mempelajari tasawuf itu adalah sobatun bil goyah, angel banget ya. Sobat itu sulit, goyah itu pol, angel pol. Kenapa? Karena urusan tasawuf itu adalah urusan seenggak ketok moto. Nah, hal-hal yang terkait dengan batin, maka disebutkan ilmu tasawuf ilmu batin, ilmu yang terkait dengan intuisi ya. Ilmu yang terkait dengan intuisi, maka muncul berbagai macam terminologi dari ilmu tasawuf. Ada yang mengatakan akhlak itu juga tasawuf ya. Tasawuf adalah akhlak, al-mahmud, akhlak yang utama itu juga tasawuf ya. Jadi ada beberapa
terminologi yang berkembang di kalangan ulama sufi ya. Baik, saya kira itu kita lanjutkan pada bahasan-bahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa abu laka wa atubu alayya wa abu laka bil amri faqul li dhunubi fala yaghfiru dhunuba illa anta raditu billahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.